Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauziah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 1 Program Studi Quran Hadits. Saya bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah, Cihanjawar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 14 September tahun 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 4 mata pelajaran Al-Quran Hadits dengan tema belajar surah Al-Asr, subtema memahami isi kandungan surah Al-Asr. Berikut ini saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai baca bismillah dulu. Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa. tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini semuanya alhamdulillah sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan masih dalam pandemi Covid ya, Ibu masih mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan apa? 5M dan 1D. Apa itu 5M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan ditambahkan 1D, yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala penyakit yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita semuanya berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat dan disehatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita tadi kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam belajarnya dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi hari Selasa yang lalu? Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, kita sudah belajar Al-Quran Hadits tentang arti dan terjemah surah Al-Asr. Apa arti
surah Al-Asr ayat pertama. Silahkan, coba ayat pertama apa? Demi masa. Iya, ayatnya apa? Wal Asr, artinya demi masa. Kemudian ayat yang kedua apa? Innal insana lafi khusr. Itu terjemahnya apa? Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelumnya Ibu mau memeriksa kehadirannya dulu ya. Semuanya sekarang sudah hadir? Ada yang tidak hadir? Ya. Mudah-mudahan Abdul Rashid ya tidak hadir. Yang sedang sakit diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah? Siapa? Iya. Siapa yang tadi pagi baca Quran? Siapa? Terus siapa yang tadi pagi membantu ibu di rumah? Siapa? Ya, tepuk tangan semuanya. Semuanya membaca Al-Quran ya tadi pagi, sholat subuh berjamaah dan membantu ibu di rumah. Alhamdulillah ya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita laksanakan sehari-hari itu harus bermanfaat dan harus dilakukan dengan tepat waktu. Apa sebabnya? Karena waktu yang telah berlalu tidak akan terulang kembali. Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan perbuatan yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang akan kita pelajari hari ini yaitu surah Al-Asr, yaitu memahami isi kandungan surah Al-Asr dari ayat 1 sampai 3. Namun sebelumnya ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, kalian mampu menguraikan isi kandungan surah Al-Asr dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menelaah isi kandungan surah Al-Asr dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menguraikan isi kandungan surah Al-Asr dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menelaah isi kandungan surah Al-Asr dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan surah Al-Asr. Yang mana ayat yang pertama apa bacaannya? Ayat yang pertama itu coba kita bacakan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, yang artinya terjemahnya itu demi masa. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa Al-Asr ini artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihissalam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Itu penjelasan isi kandungan surah Al-Asr ayat berapa? 1. Kemudian
Bacaan surah Al-Asr ayat kedua apa? Coba. Innal insana lafi khusr. Apa artinya? Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Itu penjelasan isi kandungan surah Al-Asr ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal yang soleh, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharapkan, tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Itu isi kandungan dari surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bagaimana, semuanya paham? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ya, kita ice breaking dulu semuanya ya. Siap? Ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan semuanya berdiri. Iya, silakan. Siap? Semuanya siap? Siap. 1. Oh iya, kita ice breakingnya nyanyi jari tangan ya. Masih ingat semuanya? Masih. Iya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan lurus. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, jadilah kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, jadi tepuk tangan. Oleh semuanya siap? Ya, silakan duduk kembali. Masih semangat ya? Harus semangat. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya ya, mengapa kita perlu memahami isi kandungan surah Al-Asr? Ada yang tahu mengapa? Ada? Iya. Mengapa sih kita perlu memahami isi kandungan surah Al-Asr ini? Karena di dalam ayat Al-Quran surah Al-Asr ini ada kalimat wal asr, yaitu ayat pertama yang artinya itu demi masa atau demi waktu, yang mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa, yang mengandung arti bahwa kita sebagai manusia harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang mengandung arti bahwa kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan cara mengerjakan amal soleh selama hidup di dunia. Itulah mengapa kita perlu memahami isi kandungan surah Al-Asr.
Sekarang coba kalian perhatikan ya gambar yang ada di depan kalian. Ada? Perhatikan, siap? Ya, amatilah gambar berikut ini lalu diskusikan dengan kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan buat kelompoknya dulu ya. Yang mana kelompok pertama itu ketuanya Anak Afifah, kelompoknya Nyimas, Nenda, Gigin sama Tasya. Kemudian kelompok yang kedua itu ketuanya Ananda Zulfa, anggota kelompoknya Risma Yanti, Andini, Ananda Ciska sama Sinta. Itu kelompok yang kedua. Untuk apa? Berdiskusi tentang gambar yang ada di depan ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ini bahan diskusinya, nanti kalian diskusikan ya dengan kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok pertama, ini bahan diskusinya diketuai oleh Nanda Afifah. Ini untuk kelompok yang kedua. Silakan diskusikan kelompok masing-masing ya. Silakan. Baik, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya, setelah Ibu memantau kalian dan mengarahkan kalian juga membimbing kalian untuk berdiskusi, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya, bisa perwakilan satu orang untuk dibacakan ke depan ya. Sekarang Ibu minta kelompok yang pertama, silakan. Ketuanya siapa tadi? Ananda Afifah ya? Ya, silakan Ananda Afifah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Silakan. Ya. Baiklah teman-teman, saya Afifah akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya. Menurut pendapat yang ada di kelompok saya, bahwa gambar tersebut menceritakan tentang dua orang yang berbeda nasibnya, yaitu satu orang yang bisa mempergunakan dan menghargai waktu dengan baik, yang ditunjukkan pada gambar yang pertama sebelah kiri. Misalnya orang yang berhasil dalam pendidikannya sampai ke perguruan tinggi dan menjadi sarjana. Dua orang yang tidak bisa mempergunakan dan menghargai waktu dengan baik, yang ditunjukkan pada gambar yang kedua sebelah kanan. Misalnya orang yang gagal dalam pendidikannya karena tidak bisa mempergunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai upaya untuk memanfaatkan waktu, yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam waktu luang saya melaksanakan belajar di rumah, mengaji ke Kobo, sholat berjamaah, dan jika ada waktu luang di rumah, saya membantu ibu dengan pekerjaan saya mampu atau semampu yang saya lakukan. Jadi teman-teman, sebagaimana isi kandungan ada
yang ada pada surah Al-Asr. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Ya, itulah hasil presentasi kelompok pertama Anda Arifah ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi hasil diskusi kita kali ini yaitu setelah mengamati gambar ya, hasil diskusi kalian yaitu ini menceritakan apa? Ada yang berhasil dalam belajar dan juga ada gagal dalam belajar. Yang berhasil dalam belajar itu orang yang berhasil memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya dia berhasil dalam belajar sampai jadi sarjana dan perguruan tinggi akhirnya menjadi sarjana. Kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan orang yang gagal dalam belajar, yaitu orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya akhirnya dia gagal dalam belajar karena tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Ya, sebagaimana itu yang terkandung dalam surah Al-Asr ini ayat 1 sampai 3 ya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ada? Iya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa surah Al-Asr itu artinya apa? Demi masa, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu kita harus mempergunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kalian berdiskusi ya, mendengarkan, menjelaskan, memahami isi kandungan surah Al-Asr ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa LKPD, nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya. Silakan tugas LKPD-nya dikerjakan di rumah. Ya, syukur alhamdulillah kita pada hari ini sudah belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis ya, tentang memahami isi kandungan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya, dapat dimanfaatkan oleh kita semuanya, khususnya diri sendiri, umumnya bagi orang-orang lain. Ya, bagi yang sudah mengerti dan sudah paham tentang isi kandungan surah Al-Asr ini ya, nanti kalian ditingkatkan lagi belajarnya ya, bagi yang sudah paham mengenai isi kandungan surah Al-Asr ini dengan melaksanakan program pengayaan nanti yang akan kita laksanakan. Tapi kalau yang masih belum paham tentang isi kandungan surah Al-Asr ini, nanti bisa ditanyakan lagi, belajar lagi sama ibu dan dibantu oleh temannya yang sudah paham, dan juga nanti bisa mengikuti program remedial setelah jam pelajaran sekolah ini ya, setelah jam pelajaran Quran Hadis ini selesai nanti setelah pulang sekolah. Untuk materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk hari Selasa depan, insya Allah kita akan mempelajari tentang belajar surah Quraisy. Selain LKPD yang ibu berikan ya, nanti di rumah kalian cari sumber belajar selain dari materi yang ibu sampaikan hari ini ya, ibu sampaikan tadi, kalian cari sumber belajar yang lain tentang isi kandungan surah Al-Asr ya.
baik itu dari buku yang lain ya, atau kalian cari di internet ya, maupun misalnya di aplikasi Google ataupun YouTube atau aplikasi yang lainnya. Silakan kalian cari materi isi kandungan surah Al-Asr ini. Siap semuanya? Siap. Untuk itu marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa setelah belajar ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Kita baca doa setelah belajar bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan baca sama-sama surah Al-Asr-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sebelum kita pulang baca alhamdulillah, 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 baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu